Kita dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Penekanan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dalam Mazmur 1 ayat 1b yang berbunyi, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita sebagai manusia yang kita sebagai makhluk sosial, kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam orang, berbagai macam karakter dan sifat, juga kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi dalam lingkungan kita seringkali kita mengalami yang berbagai kita dalam bermasyarakat itu kan bisa dari berbagai orang, dan akan lama-lama akan terbentuk satu kelompok-kelompok kecil gitu, nanti dari beberapa orang, dan dalam kelompok itu pasti ada mempunyai kebiasaan yang bermacam-macam ya, ada karakter yang berbeda-beda dari kelompok-kelompok itu. Dan biasanya kalau dalam satu kelompok itu, biasanya kalau ada yang kemana-mana saya bareng, biasanya di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah itu biasanya kan ada semacam ya kelompok-kelompok gitu. Biasanya kita kan kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda-beda gitu, dan dalam kelompok itu pasti ada mungkin ya, misalnya kalau kita pergi itu kan biasanya kan bareng dari satu kelompok itu bisa berapa orang, apa 5 orang, apa 4 orang. Nah biasanya kan kalau satu orang tidak ada itu biasanya pasti menjadi bahan omongan biasanya kayak gitu. Demikian juga kalau dalam lingkungan masyarakat itu juga sama seperti itu biasanya. Dan di sini kumpulan pencemooh kalau ya dalam menurut saya ya itu kan kayak mengolok-olok membicarakan ya bisa kejelekan orang, bisa kebaikan orang. Tapi kalau pencemooh kan biasanya kan pasti yang dibicarakan keburukan seseorang, kekurangan seseorang biasanya. Nah ini kan dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita sering pernah mengalami hal seperti ini. Kita di lingkungan kita bisa, kalau kita pas tidak ada dalam kelompok itu, kita pasti jadi pembicaraan, di topik pembicaraan mereka yang ada di situ. Mungkin ada yang mungkin pernah seperti itu. Ini juga terjadi di lingkungan saya ya, dimana kan di tempat saya kan warung, biasanya kan pasti di warung kan banyak orang ngumpul gitu biasanya. Nah ini kan ada aja yang diomongin mereka, bisa ya seteman itu bisa orang lain. Ini yang terjadi yang saya amati kalau saya lagi nunggu warung itu pasti ada. Itu biasanya ibu-ibu 2 apa 3 mengumpul. Pasti yang kalau saya dengar yang diomongin ya orang lain yang tidak ada di lingkungan sekitar situ.
Demikian juga yang kami alami waktu istri saya dirawat di rumah sakit kan, warung tutup, jadi mereka juga tetap ada di situ, tetap ngumpul di situ. Dan ya kan, ya waktu itu istri saya tidak ada, jadi yang diomongin ya kebetulan keluarga kami, ya ada aja yang diomongin oleh mereka. Dan waktu istri saya pulang dari rumah sakit, ada yang menyampaikan ke istri saya kalau dia lagi diomongin gitu. Cuman pas waktu itu istri saya bilang udah biarin aja. Untuk ini saya katakan pada istri, saya bilang kalau yang diomongin itu benar, ya kita harus berubah. Kan pasti yang diomongin kan pasti bukan kebaikan kita, bukan pasti keburukan kita. Saya bilang kalau emang yang dia omongin itu benar, ya kita harus berubah, kita harus memperbaiki diri kita. Tapi kalau yang diomongin itu tidak benar, ya kita mending mengampuni mereka, harus mengampuni mereka, kita harus melepaskan pengampunan pada mereka semua. Dan juga saya katakan pada istri saya, kalau misalnya ngumpul-ngumpul begitu, kalau ya bolehlah ngumpul-ngumpul, nggak apa-apa kalau nggak, misalnya nggak ada kesibukan apa nggak ngomongin orang. Tapi kalau pas lagi ngomongin orang, apa membicarakan orang lain, apa ya membahas gosip-gosip yang ada di sekitaran lingkungan kita, mending saya bilang sama istri, nggak usah ikutan lah, kalau ini mending masuk aja ke dalam, main HP apa kalau enggak main TikTok aja udah, saya bilang gitu ya. Ya puji Tuhan, mulai sekarang ya udah jarang, kalau saya lihat sih istri saya udah jarang ngobrol-ngobrol sama, maksudnya membahas, kalau pas lagi mungkin kalau ngobrol-ngobrol biasa sih saya bilang nggak apa-apa, ngobrol aja gitu. Puji Tuhan, kalau saya lihat sih sekarang udah mulai ada perubahan. Jadi yang tadinya sering menggunjingkan orang, sekarang udah mulai berkurang. Di depan warung itu udah jarang ada yang ngomongin orang. Mungkin ada saran dari teman-teman yang lainnya supaya kami dalam bergaul di masyarakat itu bisa lebih baik lagi, tidak terlibat dalam pergunjingan atau gosip-gosip, mengurangi ya istilahnya bergosip, itu mengurangi hal-hal tersebut. Ya mungkin kalau yang sudah kami lakukan, yaitu tadi menghindari untuk membicarakan orang lain. Jadi pas kalau emang mereka lagi ngomongin orang, ya kita menghindar. Saya suruh kami masuk, mending kami ngobrol sendiri di dalam kalau kayak gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan, mungkin ada yang cara-cara yang lain yang supaya kami bisa lebih baik lagi dalam bergaul di masyarakat ini. Ada yang ingin menambahkan? Satu, menghindar. Kedua, ya terutama sih pasti kita bawa dalam doa aja. Jadi Tuhan tolong pasti nanti untuk merubah orang-orang itu. Gitu sih. Kalau di lingkungan kerja nggak ini ya? Kalau di lingkungan kerja pasti udah pasti ini. Apa namanya? Kan ada juga biasanya kalau kayak gitu kan ada. Ya kita sih itu menghindari aja. Ya paling kalau misalnya keceplosan, ya minta ampun aja sama Tuhan. Bukan begitu Tante. Soalnya masih hidup di dunia sih ya. Jadi ya itulah, minta pertolongan Tuhan aja sih intinya.
Yang Itu baru lainnya juga. mungkin eh, ada yang lainnya lagi, Bu Medi. Iya, Pak. Kalau itu udah biasa di kalangan ibu-ibu gitu, nggak di lingkungan rumah, nggak di sekolah. Kalau udah ketemu ibu-ibu ya nggak jauh-jauh dari hal itu. Cuman Iya. berapa kali itu belakangan ini juga teman begitu. Kalau ngobrol tuh ngomongin gitu. Saya cuma bilang begini aja. Ya emang begitulah manusia. Kalau nggak begitu ya nggak akan ada cerita. Udah gitu aja nanggapin. Karena saya juga merasa udah hampir 2 tahun ini aku jarang duduk gitu di lingkungan ini. Maksudnya dulu kan sering duduk ke warung tuh orang tempat Sambil ngumpul-ngumpul nunggu ibu. anak sekolah ya. Enggak, ini kalau sore-sore suka ngumpul depan warung. Sekarang udah jarang kumpul. Jarang ngumpul-ngumpul pasti diomongin sama mereka. Saya dengar dari orang itu, cuman ya saya bilang ya kalau nggak begitu mah nggak bakal ada cerita mereka, jadi ya biar ada cerita ya apalagi yang mau dibahas ya itu aja gitu, jadi ya udahlah gitu, angkat ini aja lah ya, intinya gitu ya, Yang jangan angin lalu aja ya. gampang tersinggung, itu aja udah ya. Kalau kamu suatu saat ngomongin orang juga saya omongin ke orang ya lu jangan tersinggung juga ya, gitu aja pikiran saya. Udah gitu aja sih. Halo, aku udah gabung lagi. Apa nih ceritanya nih, aku ketinggalan ya? Oh, ceritanya ini Jim, apa? Gosip Jim. Waduh, Ya kan Karena biasanya kan di lingkungan kerja kan pasti ada ya, biasanya kan ya apa kayak kelompok-kelompok gitu, semacamnya ya kelompok gitulah. Kemudian kalau pas kita nggak ada kan biasanya kita kan jadi omongan gitu, jadi bahan gosip mereka gitu. Kalau menurut Jim Peter gimana cara menghindari supaya kita tidak terlibat, tidak ikut bergosip gitu? ya biasanya kalau yang ada satu orang yang tukang gosip itu atau lingkungan apa yang kelompok yang gosip itu kita hindarin. Kita Wah, menghindarinya ya. dia langsung menghindarinya. Tapi kalau nggak ada bahan cerita nggak enak. Tapi kan biasanya kan topiknya kan ya biasanya yang diomongin kan pasti ya kejelekan seseorang, jarang kan yang Ya, misalnya yang atau baik-baik gitu. Biasanya kan kekurangan seseorang apa gimana gitu biasanya kan gitu. iya biasanya kalau di sini sih biasanya bukan jelekan orang apa dari mana gitu. Ya, tapi ya gimana ya nggak bisa dirubah. Bentar Om, Angga. bentar Jim. Ini di sampingku ada yang senyum-senyum dengerin ini. kata yang TV Ini frekuensi kita Jin katanya. Enggak, ini berarti mau dengar cerita nih, berarti ini yang menjadi bahan cerita nih. Iya. Mau dengar cerita ini yang di sebelahnya Kak Devi. Mau cerita juga kali. mau dengar suaranya. Enggak cuman cewek atau ibu-ibu semua aja sih, cowok pun juga gitu. Cowok juga ada. Tukang gosip. Ada yang tukang Cowok juga iya, mungkin kayak misalkan di lingkungan bapak, di paling yang diceritain itu nggak pernah kerja bakti atau apa gitu kan. Jadi kalau di luar kerja itu biasanya yang kerjanya kurang apa ya, kerjanya kayak lelet, pokoknya kurang ini lah, ya malas-malasan gitu. Biasanya kan kalau di lingkungan kerja kan begitu biasanya yang dia nih. Tapi sih biasanya kalau aku sih misalkan ya ini kan tanya kan. Jadi kalau misalkan aku tuh biasanya kalau kita menceritakan ya, kalau kita diceritakan sama orang ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja ya, ini hidup aku sama-sama makan ngapain ngurusin hidup orang gitu kan. Tapi kalau kita yang menceritakan orang ya balik lagi ya mohon ampun sama yang punya sama Tuhan, nggak mau lagi. Tapi kalau kita menceritakan orang pasti balik lagi ke kitanya. Iya. Nanti kalau nggak ada kita baru kita diceritakan, ada kita pasti kita jadi bahan cerita atau punya cerita gitu loh. Iya, memang biasanya begitu sih. Cukup Jim?
Tuh, cukup. Ada lagi? Tiar? Apa ya? Halo, Tiar. Aku Dia nggak ini sih. nggak biasa gitu tuh dia. Ini orangnya cuek. Ya aku nggak terlalu ini sih. Nggak tahu sih, emang kayak nggak terlalu tertarik aja gitu. Mungkin aku pasti pernah, cuma aku nggak terlalu tertarik untuk nimbrung ketika ada orang lain yang lagi bergosip terus aku duduk bersama gitu. Aku nggak gitu. Pernah itu nggak digosip-gosipin gitu nggak? Kalau ngomongin digosipin itu aku pernah itu aku inget banget tahun lalu di bulan Oktober, sampai sekarang aku masih inget. Karena buat aku yang bergosip itu orang yang aku percaya lah, aku yang deket sama aku itu yang bikin aku. Kalau orang lain mungkin yang nggak terkenal aku nggak peduli, tapi ini orang yang deket sama aku tiba-tiba kok ngomongin aku di belakang gitu, itu yang bikin aku kayak ngerasa ini sulit dimaafin nih, kayak gitu. Justru karena kita percaya sama dia, kadang-kadang kita curhat gitu, tapi kenyataannya dia malah jadi curhatan kita dijadikan bahan gosipan di luar itu gitu. Itu yang bikin aku nggak terima. Kalau orang lain yang aku nggak deket sama dia, mungkin aku nggak terlalu peduli, karena buat aku nggak terlalu penting lah orang dia juga nggak terlalu deket sama aku. Tapi kan kalau yang deket sama aku tiba-tiba ngelakuin kayak gitu, kayak kecewa jadinya gitu. Sampai saat ini, jadi udah hampir setahun ini aku bukan jaga jarak sih, lebih akhirnya aku tidak mau bercerita yang lebih terlalu yang privasi banget. Aku nggak mau lagi cerita, nggak mau berbagi cerita lagi sama dia gitu, karena aku udah cukup digituin, jadi aku nggak percaya lagi sih sama dia sebenarnya. Gitu sih. Ceritakan apa ke Tuhan? Bukan cuma sekedar cerita sih, jadi aku merasa aku tidak melakukan itu sebuah kesalahan, tapi ternyata orang lain menganggapnya itu sebuah kesalahan sih. Jadi kayak misalnya contohnya kalau ada urusan kerjaan gitu ya, aku bawaannya tuh suka marah, terlalu kencang ngomongnya gitu ya, karena mungkin bawaannya kalau orang Batak kan ngomongnya agak keras gitu. Terus dia ngomongin ke di belakang yang lain-lain lah, dia bilang, iya kalau kerja harus ngikutin moodnya dia, kalau moodnya dia nggak bagus ya udah kita bisa diem aja, jangan ada yang nyenggol dia deh, kayak gitu. Jadi kayak diomonginnya sesuatu hal yang mungkin maksud kita tidak seperti itu gitu loh. Jadi memang harus ada orang yang ditegur, cuma pembawaannya karena aku terlalu bicara keras, jadi orang lain menganggapnya aku katanya seperti penguasa, berkuasa, punya kayak inilah Pak, kayak punya kuasa gitu loh, yang bisa marah tuh cuma aku doang gitu. Kesannya seperti itu di mata dia gitu. Jadi aku pikir apa yang kita lakukan yang menurut kita benar, ternyata orang lain pun bisa menganggapnya sebuah kesalahan gitu. Itu yang jadi bikin aku sekarang introspeksi diri. Nggak sepenuhnya apa yang aku lakuin ternyata nyampe ke orang lain gitu. Itu aja sih Pak yang bisa dibagikan untuk saat ini. Tidak ada tambahan dari Bu Lisa. Harus pilih-pilih ya. Berarti harus pilih-pilih ya. Nah iya Bang, sekarang lebih tidak terlalu berakrab dengan siapapun lah. Ini ada tambahan dari Bu Lisa. Ya, lanjut Bu. Namanya manusia nggak bisa sendiri, makhluk sosial pasti bertemu dengan manusia lain yang namanya gosip. Memang makin digosok makin sip. Tapi kalau saya pribadi sih, lingkungan saya tuh jarang ya, jarang ada ibu-ibu ngumpul Pak. Jadi rumah itu pada tutup-tutup. Oh iya. Tapi kalau di sekolah masih ada, saya rasa masih sekolahnya Saron tuh ibu-ibu ya. Cuma saya ini jadi tempatnya ini, orang ngomongin ini, orang ngomongin itu, mereka Saron ini ya, itu ini. Aduh, nanti saya kalau kepancing ikut bergosip makin sih. Jadi cuman gini, ya udahlah, ya kayak Medi gitu. Maksudnya saya nggak saya makin kompor, ya udahlah, nanti juga ya kedepannya mungkin lebih baik lagi atau bagaimana gitu. Jadi itu cara menghindari rantai yang digosok semakin sih.
sama yang kayak Pak Pras tadi, lebih baik menghindar, bukannya sombong, bukannya mau bergaul daripada nanti kita lama-lama pancing. Jadi kan pergaulan buruk bisa merubah tadi kita sikapnya baik jadi ikut-ikut gitu. Ya bagaimana? Tapi tetap aja suatu saat yang namanya kita manusia. Ya jadi ya harus perlu penguasaan diri aja. Udah itu aja lah. Sama kata tadi Mama Devi sama itu. Kalau udah terlanjur ya minta ampun. Baiklah, untuk kesimpulan kita pada malam hari ini ya, untuk dalam pergaulan kita perlu istilahnya berhati-hati ya, dan juga kalau emang ada yang hal seperti ini, seperti tadi kalau bisa dihindari ya kita menghindari, dan juga kita perlu seperti kata tadi, kita harus introspeksi diri juga, dan juga minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita dikuatkan dalam iman kita kepada Tuhan. Demikian